pada pagi hari ini ya bersyukur saya mendapatkan kesempatan, jadi saya ingin menyapa juga buat teman-teman semua atau buat jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online ataupun melalui siaran radio. Ya, welcome to JM Mawar Saron. Ya, pagi hari ini masih sesuai dengan tema bulanan yang diberikan oleh gereja kita, yaitu excellent giving. Ya, jadi sudah 5 minggu nih kita semua belajar ya, 5 minggu ya benar ya. Kita semua belajar membahas tentang apa sih persembahan yang terbaik itu. Ya, jadi excellent giving adalah pemberian yang sangat baik, jemaat sekalian. Pemberian yang sangat baik. Kenapa? Karena pemberian itu didasari atas kasih dan sukacita. Kenapa dinamakan sebagai sesuatu yang excellent di hadapan Tuhan? Karena itu adalah pemberian yang diberikan dengan kasih dan sukacita. Ya, saya akan mengawalinya dengan sebuah ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Tapi pada pagi hari ini saya ingin baca ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini saya akan mengawalinya dengan sebuah statement bahwa ternyata setelah saya merenungkan ayat ini, ya, ayat ini berbicara bahwa kerelaan itu bukan hanya berbicara tentang sekedar, tetapi kerelaan itu berbicara tentang sadar. Ya, maksudnya gimana? Seringkali kita ini atau saya pribadi itu seringkali menyalahartikan arti dari kata rela di dalam ayat ini, ya. Seringkali kita menyalahartikannya rela itu sebagai sesuatu yang mungkin sedikit. Atau mungkin secukupnya aja lah gitu. Seringkali kalau kita ngasih ya wes lah, seikhlasnya aja, ya sudah seikhlasnya aja, ya udah serelanya aja. Ya. Padahal ayat ini berbicara apa sih sebenarnya? Kerelaan yang dimaksud dari ayat ini adalah apa yang Tuhan mau. Berdasarkan pada apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Ketika kita sadar, jemaat sekalian, ketika kita sadar bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, maka kita akan dengan mudahnya memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Jadi pagi hari ini saya belajar sesuatu bahwa ketika kita berbicara tentang rela, rela itu jangan sampai kita terlena dengan apa yang sudah kita lakukan setiap kali mungkin ya. Jadi seikhlasnya aja, serelanya aja. Padahal yang Tuhan mau di sini adalah kerelaan yang terjadi atas kesadaran kita. Tuhan sudah taruh apa dalam kehidupan kita untuk boleh kita bagikan. Ya, nah pagi hari ini untuk judul sharing firman Tuhan yang akan saya berikan adalah Generosity Freedom. Ya, Generosity Freedom. Ya, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana caranya kita bisa memiliki kemerdekaan di dalam kita bermurah hati. Generosity itu artinya murah hati ya, freedom itu kemerdekaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki kemerdekaan di dalam kita bermurah hati. Lah kenapa kita perlu belajar ini pada pagi hari ini? Ya, karena sering kali nih jemaat sekalian, saya itu cross check kepada diri saya terlebih dahulu sebelum saya membagikannya. Jadi seringkali kita itu menunggu yang namanya cukup terlebih dahulu untuk kita boleh memberi. Ya. Kita ini menunggu cukup dulu untuk kita boleh membagikan. Nah, saya seringkali bertanya kepada diri saya, terus kapan cukupnya itu? Ya kan? Kapan cukupnya itu sehingga kita boleh masuk ke dalam satu step yang baru di mana kita harus menjadi seorang yang memberi. Kenapa? Karena Kristus itu adalah kasih dan kasih itu selalu diidentikan dengan kita memberi. Nah, pada pagi hari ini kita belajar sama-sama. Kalau kita nunggu cukup terus, pertanyaannya adalah kapan? Karena waktu ini selalu berjalan jemaat sekalian. Ya, kita nunggunya mau sampai berapa lama? Nah, beberapa kali ya sudah disinggung di dalam ibadah ya, mulai dari Pastor Yusuf, terus kemudian minggu lalu untuk dari Pastor Iman dikatakan bahwa dari Pastor Jeffrey Rahmat ini saya terberkati sekali dengan quote-nya yang mengatakan bahwa jikalau hasil dari memberi itu adalah kekurangan. Lah terus kenapa kok iblis itu menahan-nahan kita untuk memberi? Ini pertanyaan itu langsung rasanya tuh nancep banget. Nah, oh ya benar juga ya.
Kalau ini hasilnya tuh cuman kurang, kalau hasilnya tuh cuman akhirnya membuat kita ini menjadi tidak cukup. Kenapa kok iblis tuh melarang-larang kita untuk kita boleh memberi? Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengatakan, kenapa? Karena apa yang kita anggap kurang, bisa jadi itu cukup untuk Tuhan berkarya. Amin. Jadi apa yang kita anggap kurang mungkin, bisa jadi itu adalah sesuatu yang, oh ini cukup. Untuk Tuhan boleh bekerja, untuk Tuhan boleh berkarya melalui apa? Melalui pemberian kita. Ya. Nah, pagi hari ini ya sedikit kesaksian bahwa kami belajar banyak jemaat sekalian di area ini. Seringkali kami dulu berdoa bahwa Tuhan berikanlah kami yang namanya itu financial freedom. Atau kemerdekaan di dalam keuangan. Atau kemerdekaan di dalam ya seperti itulah ya. Nah seringkali kami berdoa di seperti ini gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa doa ini enggak salah. Kita tentu siapa di sini yang enggak mau mengalami kemerdekaan di dalam keuangan? Tentu semua akan mengangkat tangan. Semua mau mengalami kemenangan dalam area keuangan. Jadi orang yang wah apa aja itu ada, butuh semua bisa beli, bisa bayar gitu. Tapi doa ini enggak salah, tetapi sebenarnya ada doa lagi yang lebih tepat daripada doa hanya sekedar minta untuk financial freedom. Tapi kita mengubah cara berdoa kita dengan Tuhan. Kami belajar sesuatu bahwa kami ingin menjadi orang yang bermurah hati. Dan kami putuskan untuk Tuhan ajari kami. Untuk kami boleh bisa memiliki kemerdekaan di dalam kami bermurah hati. Ya, supaya kami enggak perlu harus nunggu cukup dulu. Untuk kami boleh bisa memberi atau membagikan sesuatu. Tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami untuk kami beri, kami mau lakukan itu. Jadi hal ini benar-benar sesuatu yang memang kami alami. Ya, jadi dan saya percaya pada pagi hari ini bahwa generosity freedom leads to financial freedom. Amin. Kemerdekaan kita di dalam bermurah hati, saya percaya dalam nama Yesus Kristus akan membawa kita kepada sebuah step yang selanjutnya yang dinamakan yaitu financial freedom. Jadi kita berdoanya jangan financial freedom dulu. Kita berdoanya adalah generosity freedomnya terlebih dahulu. Aku pengen jadi orang yang murah hati. Saya ingin jadi orang yang murah hati ya. Nah minggu lalu ya Pastor Iman sudah menyampaikan tentang Elia dan janda di Sarfat ya. Jadi saya ingin buka dengan perikop ini terlebih dahulu. Elia dan janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-24. Tapi kita nggak usah baca semua. Ya kita bisa renungan ini di rumah nanti. Ya. Yang garis bawah di sini ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 dikatakan demikian, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, jadi backgroundnya di sini adalah tidak terjadi hujan dan kekeringan. Elia masuk, ya Tuhan ngomong sama Allah ngomong sama Elia bahwa dia sudah memerintahkan seorang janda untuk memberikan Elia ini makan. Ya. Nah kemudian yang di ayat ke-12 dikatakan demikian. Lanjut kita lompat ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini kayak satu ending ya, istilahnya kayak kita udah tahu bahwa oh ini sudah mentok, bahasanya gitu. Ini sudah mentok, ini sudah gak bisa lagi. Ya kan, tetapi apa yang dilakukan janda ini ya, yang membuat saya sungguh sangat terberkati ya dari perikop ini ya. Justru di dalam kekurangan dari janda ini ya, dia tetap melakukan apa yang tadi yang di ayat ke-9, apa yang Tuhan perintahkan. Dan berkat dari kesetiaan dari janda ini dipelihara kehidupannya. Amin. Ya jadi apa yang dilakukan janda ini ketika dia oke, bagikan aku sepotong kecil terlebih dahulu, kue itu kemudian setelah itu kamu boleh menikmatinya. Dan ternyata ada perkenanan Allah di sini. Tuhan memelihara kehidupan janda ini ya kalau kita lanjutkan ya. Nah saya ingin mengatakan bahwa dari kekurangan menjadi kelimpahan itu
berkat dari kemurahan hati. Oleh karena kita memiliki kemurahan hati, ya, kita akan menjadi orang yang berkelimpahan. Dan percaya, tugas kita ngapain sih? Kita ngelakuin aja apa yang Tuhan mau. Tuhan taruh apa? Ya, kita lakukan. Nah, langsung kita masuk pada poin ya, jemaat sekalian. Bagaimana terus caranya kita bisa menjadi orang yang bermurah hati? Atau bagaimana caranya kita bisa memiliki generosity freedom? Ya, cara yang pertama tentu saja dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti tadi janda yang di Sarfat itu. Ya. Dikatakan ya, kita buka sama-sama di Matius 6 ayat ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, garis bawah di sini, kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi berarti apa? Kita harus membuat pilihan. Maksud ya. Kemudian kita buka lagi di 1 Timotius yang ke-6 ayat yang ke-10. Nah ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang ya akar dari kejahatan, tetapi cinta uang. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi dari dua ayat ini mari kita sama-sama renungkan ya bahwa ternyata kalau kita mau jadi orang yang bermurah hati ya kita harus ngikutin apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita gak bisa mengabdi kepada dua Allah. Ya, yang bisa kita lakukan kita membuat keputusan pada pagi hari ini. Kita mau mengabdi kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mamon? Ya, kalau kita memutuskan untuk kita mau mengabdi kepada Allah, ya, dan kita tahu bahwa akar dari kejahatan itu adalah cinta uang. Lah terus kita harus ngapain? Ya, dengan kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, apa itu perintah Tuhan? Kita akan bahas sama-sama habis ini ya. Dan saya ingin mengatakan terlebih dahulu bahwa kemurahan hati itu terbentuk dari ketaatan kita terhadap perintah Tuhan. Ya. Kita tidak akan bisa nih menjadi orang yang bermurah hati. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam area ini jika kita tidak cinta terhadap Tuhan. Nah, pagi hari ini yuk kita belajar sama-sama. Kita cross check aja diri kita, nggak usah cross check orang lain. Kita cross check diri kita. Apakah kita ini benar-benar cinta akan Tuhan? Kita cross check, kita tanya terhadap diri kita sendiri ya. Dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita masih memegang erat finance kita. Cross check sama-sama. Apakah benar kita itu cinta akan Tuhan? Kita ngomong bahwa Tuhan aku mengasihimu. Tetapi kita masih memegang secara erat finance kita. Atau keuangan kita. Masih kita pegang erat di tangan kita. Yuk kita buka sama-sama ya. Ini larinya kemana pasti jemaat sudah tahu nih. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ya. Nah dikatakan demikian di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 itu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah cara yang pertama dan menurut saya itu adalah cara yang utama. Bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati? Ya ini, Maleakhi 3 ayat ke-10 ini. Saya terberkati sekali dengan apa yang dikatakan oleh Robert Morris. Ya, dikatakan demikian. Tithing is an ordinary principle of behavior for God's children to thank God for their income, harvest, and increase. Jadi persepuluhan itu adalah sebuah prinsip biasa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk mengucap syukur atas
pendapatannya, atas penuaiannya, dan atas peningkatannya. Jadi seharusnya ya kalau kita ini cinta akan Tuhan, ya kita harus bisa berkemenangan di area ini, jemaat sekalian. Kenapa? Karena ketika kita mengembalikan perpuluhan ya. Perpuluhan itu adalah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat Maleakhi yang sebelumnya ya. Yang ngomong di sini adalah Tuhan sendiri. Jemaat sekalian. Ya. Dan dijelaskan di Maleakhi yang ayat yang ke-8 bahwa perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ngomong di situ. Dan inilah yang menyadarkan saya dan kami secara pribadi ya bahwa ketika saya berbicara saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Ini di hati itu langsung nusuk jemaat sekalian. Pagi hari ini saya bersyukur saya punya komitmen yang kami lakukan karena sedikit kesaksian saya dulu orangnya suka membuat pengecualian. Maksudnya gini, bagi saya ngapain saya perpuluhan? Karena saya udah pelayanan. Ngapain? Ya kan? Kemudian saya bersyukur saya ditemukan pasangan yang tepat dan di situ kami membuat sebuah komitmen bagaimana kami bisa berkemenangan di area ini. Jadi mulai kami menikah, kami melakukan ini dan kami percaya sampai hari ini kami diberkati. Kenapa? Karena bukan saya memberikan, tetapi saya mengembalikan. Ini yang penting banget jemaat. Saya harap ya pagi hari ini kita bersyukur berada di sebuah tempat yang luar biasa karena ini gereja Tuhan. Tuhan yang pelihara gereja ini. Tuhan yang pelihara gereja ini. Ya, jadi ketika saya membawakan ini bukan berarti gereja sedang membutuhkan. Tidak, saya percaya kita tidak memberi pun, kita tidak mengembalikan pun, gereja ini tetap dipelihara sama Tuhan. Karena ini gerejanya Tuhan. Tapi yang saya ingin dorong buat jemaat sekalian, yuk bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman. Bagaimana kita bisa ngomong, Tuhan aku menyembah Engkau, aku mengasihi Engkau, aku jatuh cinta padamu Tuhan. Tetapi kita mengambil apa yang menjadi hak Tuhan. Ini yang ngomong bukan saya jemaat. Ini yang ngomong bukan gereja jemaat. Ini yang ngomong Allah sendiri. Dan itu tuh pada saat saya mendapatkan ini waktu itu benar-benar rasanya tuh kayak aduh. Secara pribadi saya nangis, saya minta ampun. Kenapa? Karena ternyata Tuhan tidak suka. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkemenangan di dalam murah hati? Kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak membutuhkan perpuluhan dari kita. Melainkan dia mengalokasikan yang 1/10 itu untuk rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Saya percaya ya pada pagi hari ini, kalau kita semua melakukan ini dalam nama Yesus, akan ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang digenapi. Kalau kita rindu bahwa kita atau gereja ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya ayo terlibat. Ya, jadi pagi hari ini saya mau menekankan ini bukan titipan. Tidak ada yang titipan saya untuk membicarakan hal ini ya. Bahkan dari gereja, dari Pastor Iman pun juga tidak ada titipan. Ya, dan saya percaya bahwa gereja ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya, kenapa? Karena gereja yang dimau oleh gereja ini dan yang dimau oleh pastoral adalah ketika kita memberi itu berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Enggak perlu disuruh-suruh. Ya, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang sudah nyuruh kita gitu. Nah, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu melalui perpuluhan yang kita lakukan itu ya, itu adalah sebuah tes atau ujian terhadap kita. Maksudnya gimana? Hanya di ayat ini aja yang kita bisa menguji Tuhan. Dan ujilah aku, yang ngomong itu Allah. Jadi ini ujian terhadap
dua belah pihak antara kita dan antara Tuhan. Dan saya percaya ya, saya mau dengar banyak kesaksian orang yang sudah melakukan ini ya, perpuluhan segala macam ya. Saya menyesal kenapa? Karena saya tidak melakukan sejak saya dulu mungkin mendapatkan gaji pertama kali. Ya, tapi saya percaya ketika kita bertobat, ketika kita berbalik kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan dari semua yang saya pernah dengar bahwa orang yang melakukan ini tidak pernah berkekurangan. Amin. Amin. Kenapa? Karena ketika kita mengembalikan 1/10 dari pendapatan kita, maka kita mempercayakan yang 90% itu untuk diberkati oleh Tuhan. Pegang ini sama-sama. Sama halnya dengan janda di Sarfat tadi. Berikan terlebih dahulu bagiku potongan yang kecil. Setelah itu kamu boleh makan. Yang kita mau makan itu bukan 10%-nya jemaat sekalian. Yang kita makan itu 90%-nya. Dan pada pagi hari ini kalau kita nunggu untuk kita ngasih. Di sini kita bahasnya tuh cuma persentase, bukan nominal. Kalau boleh belajar sama-sama ya. Kita mau nunggu sampai kita gajinya mungkin 100 juta. Berarti kita mengembalikan per bulan berapa? 10 juta. Nah kalau kita tidak mengawal itu dari gaji yang 1 juta. Enggak akan bisa. Kenapa? Karena kita selalu merasa bahwa nominal itu besar. Padahal ternyata berkat yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati itu jauh lebih besar daripada kewajiban kita untuk mengembalikan kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Terus harus ngapain? Iya, yuk kita sama-sama kita merenungkan, kita cross check karena kembali lagi saya kena di sini. Dan saya benar-benar malu. Saya bilang cinta sama Tuhan tetapi saya tidak berkemenangan di area ini. Ya dan kami bersyukur sampai hari ini kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ya. Nah, kemudian nih ada orang lagi nih, sering kali nih lagi perbincangan nih ya, ada perdebatan bahwa ayat perpuluhan ini tuh adanya di perjanjian lama. Di Maleaki ya kan. Wah ini perjanjian lama ini. Sedangkan itu tuh semua di bawah hukum Taurat. Dan kita ini tinggal di dalam kasih karunia. Ada yang membuat seperti ini. Istilahnya kayak membuat apa ya kayak golek cari celah gitu kan. Nah pada pagi hari ini saya belajar sama-sama. Bahwa di hukum Taurat pun ada. Jangan mencuri, jangan membunuh. Apakah di dalam kasih karunia kita juga boleh melakukan itu? Ayo cross check sama-sama. Hukum Taurat mengatakan jangan mencuri. Nah di dalam kasih karunia terus boleh mencuri. Kan enggak? Nah ya itu yang pertama. Kemudian ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberikan yang 100% bagi kita. Dia mati bagi kita di atas kayu salib 100% dia berikan pada kita. Masa ya kita masih mendebatkan hal ini bahwa oke, aku gak bisa kayak ngasih per 10 karena aku masih butuh, masih gini segala macam. Misalnya kayak Tuhan Yesus memberikan kita 100% kehidupannya terus kita masih kayak mendebat itu kayak istilahnya seperti apa ya, kembali lagi yuk kita sama-sama pagi hari ini belajar. Kemudian nih dilihat lagi bahwa oke, itu kan di perjanjian lama. Nah, di perjanjian baru ada enggak? Kalau katanya tadi bilang, loh kan kita kan sekarang tinggalnya dikasih karunia. Yuk kita buka sama-sama di Lukas 11 ayat yang ke-42. Dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lukas 11 ayat 42 dikatakan demikian. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ayat selanjutnya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti apa? Dua-dua ini harus dilakukan. Kalau saya tidak mau mengubah ayat firman Tuhan ya, tapi kalau saya balik misalnya ya. Tetapi celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu memberikan keadilan dan kasih Allah, tetapi kamu mengabaikan membayar persepuluhan selasih inggu dari segala jenis sayuran. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sama enggak? Maksudnya berarti kita enggak boleh mengabaikan hal ini. Dan kita harus melakukan hal ini. Kembali lagi kita cross check.
Jangan cross check orang lain tapi cross check diri kita. Sudahkah aku benar-benar mencintai Tuhan? Karena saya percaya bulan ini ketika kita ingin menjadi orang yang sehat di dalam memberi. Kuncinya ini. Dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lebih baik aku mengembalikan 10% ini kepada Tuhan. Dan kehidupanku menggunakan 90%-nya aku diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kemudian yang kedua ya, bagaimana caranya kita bisa memiliki kebebasan dalam bermurah hati. Ya dengan kita memberi tanpa mengharapkan kembali. Dengan kita memberi tanpa mengharapkan kembali. Lukas 6 ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kemurahan hati yang sesungguhnya itu adalah di mana kita bisa memberikan kebaikan, membagikan kebaikan bagi orang lain tanpa kita mengharapkan balasan dari mereka. Seringkali ini kita tanpa sadar ya, seolah-olah kita tuh menandai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Oh, aku sudah melakukan ini terhadap si A, si B, si C, si D misalnya. Lihat ya nanti. Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal ini. Padahal yang Tuhan mau adalah apa? Ketika kita memberikan. Gak usah kita berharap itu kembali. Kenapa? Pada saat kita berharap itu kembali. Sesungguhnya kita tuh sebenarnya berharapnya tuh pada manusia. Misalnya saya memberi kepada seseorang misalnya. Kemudian saya mengharapkan saya mendapatkan timbal balik dari itu. Berarti sebenarnya kita tuh mengharapkannya bukan kepada Tuhan loh, tapi kepada manusia. Ya, dan saya terberkati sekali dengan suatu perenungan ya bahwa yang Tuhan mau adalah kita tuh nabur. Kita memberi. Tapi kembali lagi kita harus tahu. Harus tanya terlebih dulu kepada Tuhan. Kemana Tuhan saya harus memberi? Kemana Tuhan saya harus menabur? Kalau kita sudah tahu itu, lakukan. Nah seringkali kita berharap bahwa kita dapat hasil dari tempat kita menabur. Kita mengharap hasil dari tempat di mana kita memberi. Tetapi inilah kebesarannya Tuhan. Seringkali ketika berharapnya di sini, ya, kita menuainya dari sana. Ketika kita mungkin memberi di sana, kita menuainya di sebelah sana. Maksudnya gimana? Yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, kalau kita tahu di mana tempat kita akan menuai, apa yang terjadi? Kita naburnya di situ terus. Dan kita jadi nggak percaya Tuhan. Karena kita tahu bahwa tempat situ menghasilkan. Tapi apa yang kita lakukan? Kasih. Tuhan mau apa? Tuhan suruh apa? Kasih. Beri, bagikan. Kasih orang-orang sekitar kita. Mungkin saat ini kita kurang, tapi percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang berkelimpahan dan berkecukupan. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar sama-sama ya jemaat. Justru ketika kita melakukan pemberian itu atau ketika kita memberi itu tanpa kita berharap balas budi, ya, disitulah sesungguhnya kita tuh sedang membukakan pintu berkat Tuhan kepada kita. Maksudnya gimana? Gampangnya gini, kalau kita ingin diberkati, mulailah memberi. Kalau kita ingin diberkati, mulailah memberi. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Dikatakan demikian, ayat yang tentu kita tahu sama-sama ya. Amsal 11 ayat ke-24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan.
Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang kaya belum tentu berkelimpahan. Ya. Saya juga mau kaya. Siapa di sini yang nggak mau kaya? Semua mau kaya. Tetapi yuk kita ubah mindset kita bahwa saya mau jadi orang yang berkelimpahan. Ya. Nah, prinsip generosity freedom inilah jemaat sekalian yang sebenarnya akan membawa kita kepada kelimpahan. Maksudnya gimana? Karena Tuhan itu suka dengan, maksudnya gini, karena Tuhan itu suka untuk menggunakan orang-orang sebagai pintu berkat. Ya, kalau kamu pengen diberkati ya mulai memberi. Kenapa? Ya karena Tuhan itu suka menggunakan orang-orang sebagai pintu berkat. Dan ketika dia menggunakan kita sebagai pintu berkat, maka otomatis berkat itu juga ada pada kita. Semakin kita memberi banyak, menyebar harta, tetapi semakin kita berkelimpahan. Ini firman Tuhan yang ngomong. Ya, di Amsal ini ya. Nah, ketika kita melakukan hal ini, yaitu kita memberi tanpa mengharapkan kembali. Saya percaya bahwa Tuhan itu melihat semuanya itu sebagai bentuk kemurahan hati. Dan kita menuai apa yang kita tabur menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena di dalam pemberian yang kita lakukan dengan ketulusan, itu menyukakan hati Tuhan. Janda ini tulus. Ya wis lah. Tak kasih. Padahal sebenarnya janda itu punya banyak alasan untuk tidak memberi. Tetapi janda itu tetap melakukan. Ya. Yang terakhir ya. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kemerdekaan di dalam bermurah hati. Dengan kita percaya bahwa semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Nah ini. Ya, terberkati sekali dengan sharingnya Pastor Yusuf ya. Apa itu tikus apa itu ya. Gendut gitu kan masuk terus makan di kebun anggur jadi gendut, terus kemudian dia mau keluar tidak bisa karena perutnya segendutan, apa yang harus dia puasa lagi, ya kan? Nah kita tahu bahwa apa yang kita punya ini sebenarnya adalah milik Tuhan. 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 12, ayat yang terakhir. 1 Tawarikh 29 ayat yang 11 sampai dengan 12. Dikatakan demikian. Ini Daud ya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-segalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Seringkali kita menjadi orang yang sukses, seringkali kita menjadi orang yang berhasil, kemudian kita lupa bahwa sebenarnya semuanya itu adalah milik Tuhan. Bisa enggak kita berdoa kayak Daud seperti ini? Kita ngomong, Tuhan segala yang saya miliki ini adalah milik-Mu Tuhan. Ya, kalau kita baca keseluruhan dari 1 Tawarikh 29 ini jemaat sekalian, pada akhir hidupnya dari Raja Daud itu memiliki kekayaan yang tidak terkira. Ya. Kenapa? Karena dia telah membawa persatuan ke Yerusalem dan menetapkannya sebagai kota terkuat pada masa itu. Daud berhasil, sukses, besar ya kan. Melalui penaklukan demi penaklukan kita baca di situ kan. Daud itu sudah mengumpulkan harta nasional itu yang besar sekali. Dan keinginan Daud yang terakhir apa? Menggunakan kekayaan itu untuk membangun rumah Tuhan. Meskipun bukan Daud yang membangun tetapi anaknya ya, Salomo ya. Tetapi Daud mencontohkan kemurahan hati bagi bangsa itu dengan memberikan hadiah yang sangat besar untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan diperkirakan apa yang Daud berikan pada masa itu sekitar 200 sampai 800 miliar dolar. Wow, besar banget apa yang Daud berikan. Ya, dan dia memberikannya dengan kemurahan hati. Meskipun nih ya jemaat sekalian, kekayaan Daud ini sungguh luar biasa, tetapi dia bukanlah orang yang dikenal karena kekayaannya. Kita kenal Daud bukan karena dia kaya.
Tetapi kita kenal Daud sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah pagi ini saya ingin tanya kembali kepada kita semua. Saya meninggalkan perenungan ya bagi jemaat sekalian ya. Lalu bagaimana dengan kita? Mau jadi apa kita? Maukah kita dikenal orang oleh karena kekayaan kita? Ataukah kita mau jadi seperti Daud yang dikenal orang karena adanya perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya tahu orang ini misalnya. Tuhan berkenan. Karena saya tahu kehidupannya, Tuhan pakai orang ini dengan luar biasa. Mau jadi seperti apa kita? Mau jadi orang yang dikenal oleh karena kita kaya? Atau kita mau dikenal oleh karena ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hati Tuhan? Kalau kita tidak mulai melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu kita memberi. Ya, saya akan closing dengan ini. Ketika kita memiliki prinsip generosity freedom atau kemerdekaan bermurah hati ya, terhadap apa yang kita punya. Sesungguhnya yang pertama adalah kita ini sedang menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua, kita ini boleh menjadi dampak buat orang lain. Ya, dan tentunya saya percaya bahwa akan ada berkat-berkat selanjutnya yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengenai hal perpuluhan, ya, saya percaya orang yang mungkin saat ini belum memberi, selalu alasannya adalah apa? Tidak cukup, tidak bisa, tidak mungkin, tidak cukup. Tetapi orang yang sudah memberikan itu, saya percaya semua kalau ditanya kesaksiannya apa? Tuhan pelihara kami dengan luar biasa. Ya pagi hari ini bukan titipan, bukan pesanan dari gereja, tapi saya percaya saya akan tutup bulan ini dengan hal ini. Yuk sama-sama kalau kita belajar excellent giving ya, kita harus memiliki generosity freedom. Amin. Ya, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar sesuatu. Kami percaya Bapak bahwa firman-Mu ini berasal daripadamu. Dan kami berdoa Tuhan bahwa Engkau selalu berbicara dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau cross check setiap hati kami. Apakah kami ini sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan? Apakah kami ini sungguh-sungguh percaya dan taat kepada kepada Engkau Tuhan? Pagi hari ini Tuhan kuatkan kami semua Tuhan untuk kami boleh bisa berkemenangan di dalam area ini. Pagi hari ini kami belajar sesuatu bahwa kemurahan hati itulah yang menyukakan hati-Mu. Dan kami percaya ketika kami menjadi orang yang memiliki kebebasan di dalam murah hati Tuhan, kami boleh menjadi orang yang akan Kau pakai dengan luar biasa. Dan kami mau Tuhan menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Bersyukur buat semuanya, kami mau menerangkan firman ini. Kami percaya meskipun firman ini sudah berhenti disampaikan, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dalam sabtu. Haleluya. Amin.